Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda dan anak-anakku sekalian. Selamat datang di channel IST Ibnu Sina Jawas. Kali ini bersama saya Laila Sabiq Fabiani, kita akan berbincang-bincang dengan beberapa ustadz dan umi yang ada di SDIT Ibnu Sina terkait beberapa hal berhubungan dengan kurikulum, kesiswaan, dan sebagainya. Tapi sebelumnya kita nanti kenalan dulu ya satu-satu siapa saja yang jadi bintang tamu kita pagi ini. Mulai dari sebelah kiri saya ada Umi Endang selaku kurikulum, kemudian ada Ustadz Abdul Wali selaku kepala sekolah, kemudian ada Ustadz Afan selaku koordinator bidang Quran, kemudian ada Ustadz Kres selaku wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Kali ini bincang-bincang kita akan kita mulai dulu ya dari Ustadz Wali. Mungkin nanti sebelum bincang-bincang Ustadz Wali akan memperkenalkan diri dulu. Singkat saja mungkin beliau tinggal di mana, kemudian setelah itu akan saya tanya-tanya. Siap ya Ustaz? Oke. Yang pertama, ayah bunda sekalian, seperti yang kita ketahui ya, pandemi di masa-masa sekarang ini sangat berimbas di bidang pendidikan. Itu sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri bahwa tahun ajaran baru itu dimulai resmi kemarin hari Senin tanggal 13 Juni 2020 dan ini sudah memasuki hari kedua masa orientasi siswa. Gimana, masih semangat semua ya anak-anak di rumah? Oke, yang pertama kepada Ustadz Wali ya, kira-kira terkait dengan mensikapi sekolah hubungannya dengan ditiadakannya UN atau USBN kira-kira seperti apa? Gambaran sekilas saja. Monggo Ustadz Wali. Ya, baik. Terima kasih. Begini Mbak Laila. Adanya keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan, yakni dengan dihapuskannya ujian nasional. Tentu ini berimbas dengan strategi sekolah. Ya. Semua sekolah harus siap dan menyiapkan strategi masing-masing. Dan di Ibnu Sina, alhamdulillah sudah menyiapkan beberapa macam program unggulan yang dimana unggulan-unggulan tersebut akan kita jadikan branding sekolah. Karena nggak mau sekolah harus mampu membranding dirinya di masa yang akan datang sehingga masyarakat itu mengenal, menerima dan bahkan ini menjadi sesuatu yang dicari oleh masyarakat. Nah, di Ibnu Sina sendiri branding-branding tersebut disesuaikan dengan visi misi yakni dari SDIT Ibnu Sina yang terangkum dalam mandiri, cerdas, taat dan tangkas. Ya, semboyan ya. Iya, ya. Semboyannya begitu. Kemudian dari visi misi tersebut akan kita breakdown di dalam program-program struktur sekolah, di antaranya nanti kurikulum yang akan dijelaskan Umi Endang, Al-Quran dijelaskan Ustadz Afan dan kesiswaan oleh Ustadz Kris. Yang pertama adalah branding sekolah kita tentu adalah bidang Al-Quran karena ini merupakan kekhasan dari SIT Mbak Laila ya. Betul. Semua SIT tentu semuanya bidang Al-Quran, baik itu hafalan, baik itu baca dan lain sebagainya tentang ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah life skill ya. Life skill program di Ibnu Sina ini kita buat mapel dari kelas 1 sampai 6 ya. Apa saja nanti mungkin bisa dijelaskan Umi Laila ya di program kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi branding kita itu adalah prestasi non akademik ya. Tentu ini juga menjadi konsen kita karena UN sudah ditiadakan,
berarti ada yang lain yang harus kita cari gitu. Nah, untuk bisa sukses di bidang prestasi non akademik ini, maka kita adakan program ekstrakurikuler dan intrakurikuler ya. Kalau ekstrakurikuler itu mewadahi minat dan bakat siswa tetapi tidak bisa masuk dalam jam reguler pembelajaran gitu ya, karena terbatas mungkin waktu, kemudian peralatan dan sebagainya ya, maka harus masuk di ekstra. Kemudian ada juga mapel minat dan bakat tapi masuk dalam pembelajaran intrakurikuler ya. Nah, pembelajaran intrakurikuler yang minat dan bakat ini di SDIT Ibnu Sina ada 9 jenis Mbak Laila. Banyak sekali disesuaikan dengan ya SDM, kemudian output yang kita hasilkan itu ada sasarannya begitu ya. Antara lain ada membatik, vokal, melukis, khot ya, kemudian TIK. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan itu ya. pun juga bisa juga untuk mendukung saat ada lomba-lomba antar sekolah, bisa antar kecamatan Iya, gitu betul ya. sekali. Iya, iya. Nah, itu menjadi strategi konsen kita ke depan untuk Ibnu Sina yang semoga nanti bisa ditingkatkan menjadi branding sekolah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Wali terkait beberapa gambaran sekilas ya terkait strategi sekolah, branding, kemudian ciri khusus, kekhasan dan sebagainya. Mungkin kita lebih mendetail ke bagian Quran dulu ya, karena Quran seperti yang kita ketahui fondasi utama, dan di Quran itu juga nanti akan nampak bagaimana lulusan-lulusan SDIT Ibnu Sina terkait target hafalan. Kemudian ini yang paling penting itu metode yang kita gunakan itu mengacu pada apa, karena kita tahu ya ada beberapa metode cara baca, ada umi, qiraati, wafa dan sebagainya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada Ustadz Afan. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Laila atas waktunya dan pertanyaannya terkait dengan bidang Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, perkenalkan saya Afan Nursim, kebetulan di bidang koordinator bagian Al-Quran. Untuk sekolah kita Ibnu Sina ini kita kebetulan bekerja sama dengan Wafa, metode belajar Al-Quran dengan otak kanan. Itu di Yayasan Syafaatul Quran, pusatnya di kota Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah sudah sekitar kurang lebih 3 tahun kita bekerja sama dengan Yayasan Syafaatul Quran atau menggunakan metode Wafa ini, dan alhamdulillah anak-anak juga merasakan kecocokan dan senang belajar Al-Quran dengan metode Wafa ini karena menyenangkan dan banyak dibuat seperti lagu ya, untuk menghafal materi itu ada lagu-lagunya. Lebih menarik ya. Ya, kemudian jadi, mudah diingat juga, betul. anak-anak tertarik jadi lebih senang untuk mempelajarinya. Ya betul, jadi anak-anak kan suka bernyanyi. Nah, untuk menghafalkan sesuatu itu kalau dengan lagu itu lebih mudah dan lebih bisa diterima. Kemudian untuk persiapan kita di masa pandemi atau pembelajaran secara daring ke depan, ini alhamdulillah kemarin bidang Al-Quran dan guru-guru Al-Quran semuanya sudah rapat dan alhamdulillah menghasilkan keputusan yang banyak juga. Salah satunya yaitu setiap kelompok wafa ke depan akan dibuat grup WA untuk memudahkan mengontrol perjalanan atau perkembangan anak-anak dalam membaca metode pembelajaran wafa ini supaya nanti bisa terkondisi, terkontrol setiap harinya. Dan setiap grup insya Allah saya juga masuk di dalamnya nanti untuk membantu guru-guru yang mengampu mapel wafa ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin kesulitan, nanti saya berada di grup itu untuk membantu menjawab seperti itu. Kemudian untuk penyampaian materi, karena kita di
tengah pandemi dan harus daring ini, jadi lewat online. Jadi nanti kita materi sudah ada, sudah mendapatkan materinya dari Yayasan Syafaatul Quran atau Wafa Pusat, baik itu audio maupun video pembelajaran itu sudah ada. Jadi nanti untuk materi Wafa ini audio-audio yang kami punya ini nanti insya Allah akan kami share lewat grup-grup atau kelompok Wafa. Kemudian juga materi tahfidz, karena tahun ini alhamdulillah untuk tahfidz juga include atau gabung di Wafa atau yang namanya sekarang jadi Wafid, Wafa dan tahfidz. Jadi untuk materi Wafa, materi tahfidz nanti kita share lewat grup-grup yang sudah kita buat. Kemudian nanti guru pengampu Wafa atau Wafid ini mengontrol setiap hari, seperti itu. Oh ya, sebentar Tas. Mungkin ya ada ayah bunda yang di rumah atau mungkin ada saudaranya yang belum tahu metode Wafa itu seperti apa. Minta tolong Ustadz memberikan contoh 1 atau sampai 5 ayat gitu. Kira-kira surat apa yang memakai metode Wafa gitu. Oke. Ya, jadi untuk bukunya dulu buku Wafa ini kebetulan saya membawa jilid 1 sampai jilid 5. Sebenarnya ada jilid untuk yang KB atau TK. Ini kebetulan saya tidak membawa, cuma membawa jilid 1 sampai 5. Sampel ya. Sampel Sampel. Nah, bukunya seperti itu. Seperti ini ini untuk jilid 1 sampai jilid 5. Ini ada jilid 4, jilid 2 dan insya Allah lengkap ini ada sampai jilid 5. Saya kasih contoh kasih contoh, kami yang penasaran, mungkin yang di rumah juga penasaran, yang baru tahu, baru dengar Wafa itu seperti apa, itu lantunannya gitu. Coba. Jadi untuk Wafa saya kasih contoh saja untuk yang jilid 1, terutama bagi calon siswa baru ini kan besok baru mengenal Wafa. Jadi untuk nadanya sendiri pakai nada Hijaz versi Wafa, Mbak. Kemudian untuk pembelajaran ini contoh halaman 1 metode otak kanan. Ini langsung halaman 2. Langsung halaman 2 ada gambaran. Halaman satunya untuk gambar saja. Ini yang dimaksud otak kanan. Jadi ada gambar yang mana itu juga berkaitan dengan materi yang dipelajari anak hari itu juga. Seperti ini ada gambar orang dan di atas kepalanya ini ada mobil. Nanti akan saya terangkan yang berkaitan dengan materi pembelajaran di halaman berikutnya. Di sini ada yang di warna merah paling atas itu ada kata mata, huruf ma sama huruf ta. Jadi hari itu berarti pada halaman ini stressingnya atau penekanannya yaitu di huruf ma dan ta. Kemudian di bawahnya ini ada huruf-huruf yang membentuk sebuah kalimat. Di sini ada mata, saya, gaya, roda. Tapi kalau menggunakan nada Hijaznya versi Wafa begini. Mata, saya, gaya, roda. Ulangi ya. Mata, saya, gaya, roda. Nah, jadi ini secara tidak langsung nanti sambil ada gerakannya. Jadi begini kurang lebih. Kalau tangan 2 ya gini. Mata nanti begini, Saya sambil menunjuk diri kita sendiri. Gaya, roda. Jadi anak-anak itu mata saya itu bulat. Nah, itu nanti seperti roda bentuknya. Secara tidak langsung anak akan teringat seperti itu. Tapi secara tidak langsung juga belajar huruf-huruf hijaiyah seperti itu. Jadi yang di warna merah ini maksudnya adalah stressingnya yang dipelajari hari itu atau penekanannya. Kurang lebih seperti itu nih. Ya, seperti tematik ya. Oke. Betul sekali. Jadi anak-anak juga senang. Begitu Ustadz, ada lagunya juga, ada nadanya juga. Ada gerakannya juga. Jadi lebih mengingat.
Ya, terima kasih Ustadz Oke, Alvan. sama-sama. Itu sekilas ayah bunda yang di rumah terkait metode atau yang kita pakai untuk belajar Al-Quran adalah metode wafa, nanti nadanya nada hijaz. Untuk berikutnya kita akan ke bagian kesiswaan, di mana bagian kesiswaan itu adalah berhubungan dengan kegiatan siswa. Kalau di masa-masa non pandemi, betapa kegiatan siswa itu banyak sekali yang membuat sekolah itu hidup, anak-anak semangat, itu adalah kegiatan siswanya juga. Jadi nanti Ustadz Kris akan menjelaskan mungkin terkait perbedaan yang signifikan terkait kegiatan siswa selama masa pandemi mungkin, atau mungkin ada nanti terobosan atau strategi baru. Kepada Ustadz Kris saya persilahkan. Terima kasih Mbak Laina atas pertanyaannya. Langsung saja untuk bagian kesiswaan kami dari SDIT Ibnu Sina. Beberapa waktu kami sudah bertemu dengan beberapa guru terkait pembahasan tentang beberapa hal yang harus dilakukan dalam bidang kesiswaan seperti itu. Kemudian terkait juga dengan kebijakan baru terkait ditiadakannya USBN, otomatis itu juga mengubah beberapa kegiatan-kegiatan yang ke depan otomatis, karena ketika USBN ditiadakan, paradigma bahwa branding sekolah yang tadinya nilai USBN bisa digunakan untuk membranding atau menjual sekolah supaya orang tua murid tertarik, akhirnya pun kita tidak bisa menggunakan itu lagi. Mau tidak mau sekolah akhirnya harus berpikir ekstra, berpikir keras bagaimana dari bagian kesiswaan itu bisa membuat branding atau bisa membuat gebrakan baru, hal baru, kegiatan baru yang bisa akhirnya keluarannya nanti atau hasilnya nanti bisa membuat orang tua di luar sana tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kita. Seperti itu. Terkait pandemi yang sekarang sedang terjadi, kemarin akhirnya kita juga sudah sharing dengan beberapa guru termasuk Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman, bagaimana kegiatan kesiswaan harus tetap bisa dilaksanakan walaupun dalam keadaan pandemi. Yang dulunya ketika dalam keadaan normal itu biasanya kegiatan-kegiatan kesiswaan itu dilakukan secara langsung kita misalkan ada kemah tahunan, kemudian ada outing class, ada outbound dan sebagainya, yang itu dituntut siswa-siswa itu kontak langsung dan tidak bisa tidak kontak langsung seperti itu. Sementara dalam pandemi kita harus mematuhi protokoler kesehatan yang harus kita taati seperti itu. Akhirnya memaksa kita untuk mau tidak mau apa kegiatan yang nanti tetap bisa kita lakukan dalam masa pandemi. Akhirnya kemarin ada beberapa kegiatan yang kaitannya juga sebenarnya dengan kegiatan non akademik yang tadi sudah beberapa dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah Ustadz Suram Tatuangi tadi terkait kegiatan ekstra dan intra, di mana kegiatan ekstra intra pun tidak bisa kita lakukan di sekolah juga karena kita dalam keadaan masih PJJ pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang nanti ke depan bisa kita rencanakan kita bisa lakukan bersama anak-anak walaupun anak-anak belajarnya tetap dari rumah gitu Ada beberapa hal kegiatan kemarin sudah kita lakukan kita laksanakan terkait ta'aruf sekolah, ada video ta'aruf sekolah tentang profil sekolah dan sebagainya. Tapi selain itu nanti ada beberapa kegiatan yang intinya bisa menumbuhkan, menjaga dan menumbuhkan jiwa kompetisi siswa supaya tidak hilang seperti itu walaupun mereka belajar dari rumah. Ada beberapa hal yang nanti kita buat semacam kompetisi jarak jauh seperti sesuai dengan momennya masing-masing. Misalkan contoh besok paling dekat adalah momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus ya. 17 Agustus. Kita pikir dengan momen itu kegiatan apa yang kita bisa buat supaya anak-anak bisa ikut berperan aktif walaupun mereka dari rumah, tapi bisa nanti hasilnya nanti bisa menjadi hal yang baik, kemudian kita bisa jadikan hasilnya untuk di-share ke orang tua atau semua orang melalui fanpage atau channel-channel yang sudah sekolah buat seperti itu. Contoh kita sesuaikan dengan kemerdekaan, kemarin kita terpikir untuk kita buat lomba
Simple, cuman ketika nanti hasilnya bagus, insya Allah kita pikir akan luar biasa. Contoh kemarin seperti lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan dengan logatnya Insinyur Soekarno seperti itu, dengan gestur-gesturnya. Nanti kita buat kriteria penilaiannya supaya anak-anak tahu apa yang akan dinilai dan yang diharapkan dari sekolah, kemudian anak-anak bisa menirukan contoh khusus itu. Kemudian ada lagi yang kaitannya dengan masih dengan kemerdekaan, yaitu lomba menjadi MC upacara. Saya pikir walaupun hanya sekedar MC, tetapi ketika nanti anak-anak bisa mencari referensi di YouTube bagaimana menjadi MC sebuah kegiatan upacara yang baik dan benar, kemudian kita lombakan, insya Allah hasilnya tidak hanya anak itu kita punya anak yang mampu menjadi MC yang baik, tapi akhirnya itu pun kita juga bisa kita jadikan branding dan kita bisa share di halayak banyak di luar sana. Contoh satu. Kemudian contoh yang lain, misalkan besok di bulan November itu kita bertemu dengan tanggal 10 November ada Hari Pahlawan gitu nggih. Saya terpikir saya kemarin buka bagaimana luar biasanya orasi penyemangat dari Bung Tomo ketika itu memberi semangat para pejuang-pejuang yang dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan begitu nggih. Bagaimana kalau anak-anak itu bisa mendamping orasinya Bung Tomo, itu akan, saya pikir hasilnya akan begitu luar biasa. Menarik sepertinya seperti itu, dan ketika hasilnya nanti baik, insya Allah itu akan menjadi hal yang bisa kita kembangkan nanti akhirnya. Tujuan yang lain adalah kita tetap menjaga satu tadi jiwa kompetisi siswa, juga kita harapkan walaupun anak-anak di rumah tetap mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kita jaga itu supaya karena ke depan tidak hanya orang yang berpendidikan dan intelektual saja yang bisa survive, malah kalau hanya orang yang berpendidikan dan intelektual ke depan malah akan susah bersaing dengan yang lain gitu nih, karena yang diperlukan adalah soft skillnya, life skillnya, bagaimana dia bisa berkomunikasi, membuat jaringan yang luas dan sebagainya, kemudian public speakingnya yang bagus begitu. Kalau anak-anak hanya kutu buku, rajin belajar, nilainya baik, itu kita kayaknya ke depan akan malah kesulitan seperti itu. Jadi bagaimana kita tetap bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri anak itu, kemudian tidak hanya kita fokus melalui kurikulum untuk mengejar target nilai akademik, tapi kita juga dari bidang kesiswaan ingin menjadikan anak mempunyai soft skill yang mumpuni juga, sehingga nanti ke depan ketika dia terjun di dunia lapangan yang sebenarnya itu akan bisa bermanfaat untuk mereka begitu. Salah satunya seperti itu, mungkin nanti bisa disambung di yang lainnya. Oh, ada satu lagi yang ketinggalan sedikit lagi. Ada di masa pandemi ini juga kita ada satu program yang kita luncurkan seperti itu untuk menjembatani bagaimana orang tua, komunikasi orang tua dan anak antara dan guru sekolah itu tidak terputus. Jadi kemarin kita sudah sepakati, kita adakan home visit yang kita rencanakan begitu. Nanti anak sudah dibagi, jadi guru nanti di jatah gitu ya, dijatah beberapa anak terjadwal ya, jadi kunjungan betul, terjadwal. kunjungan terjadwal kemarin kurang lebih satu guru terjadwal 12 anak, yang dimana dalam satu bulan diharapkan guru bisa mendatangi rumah-rumah tersebut. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk menjalin silaturahim dengan orang tua murid dan anak tentunya. Kemudian yang kedua tentunya untuk sharing dengan orang tua apa kendala, mungkin ada juga masukan bagaimana cara-cara atau hal yang bisa dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Ketika nanti ada masukan-masukan dari orang tua, mungkin yang belum sekolah terpikirkan, mungkin kalau orang tua memberikan masukan, mungkin kita nanti bisa kelola begitu, okay. Salah satunya itu, dan juga kita ingin
hubungan emosional antara sekolah dan anak itu tidak terputus karena sudah sekian lama kita sudah tidak bertemu dengan mereka gitu. Kita maunya supaya anak itu tetap nyambung dengan kita dan tidak kemudian terbebas kemudian seperti lepas dari sangkarnya kemudian gitu Jadi kita tetap memberikan tidak lupa nanti di pertemuan itu kita memberikan pesan-pesan moral untuk mereka tetap menjaga ibadahnya, tetap menjaga tilawahnya, sholatnya, kemudian tetap hormat dengan orang tua dan sebagainya. Tujuannya seperti itu kurang lebih. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Kris. Sudah panjang lebar ya terkait kegiatan siswa, program-program kesiswaan, entah itu di masa pandemi atau mungkin terkait dengan non pandemi yang dulu pernah dilakukan. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke Umi Endang, ini yang berhubungan dengan kurikulum terkait branding sekolah ya. Nanti bisa dijelaskan branding sekolah yang seperti apa, seperti itu. Biar ayah bunda yang di rumah juga tahu. Monggo Umi Endang. Terima kasih Mbak Raila atas waktunya dan pertanyaannya. Untuk alhamdulillah ya, saya sebagai kurikulum yang baru di sekolah mempunyai tantangan baru dalam tahun ini, karena kalau tahun kemarin kita unggulan di sekolah ini adalah UN, ujian nasional, maka untuk tahun ini kami dari kurikulum memberikan keunggulan tersendiri dari branding sekolah, yaitu diantaranya life skill. Nah, life skill itu apa tahu sebenarnya? Life skill itu yaitu tujuan kami yaitu untuk mengantarkan anak-anak dalam mencapai kemandirian. Seperti itu. Nah, kemandirian apa yang nanti kita capai di tiap kelas itu udah kita bagi masing-masing. Untuk kelas 1 mungkin life skill yang atau kemandirian yang kita capai untuk kelas 1 yaitu misalnya anak-anak bisa mengambil makan sendiri, kemudian untuk makan mengambil dulu ya, setelah mengambil baru makan dengan sendiri, kemudian mencuci piring sendiri. Itu mungkin kalau untuk kelas 1 untuk latihan gitu ya, karena mungkin dari rumah dasar-dasar dulu. Yang mudah-mudah. Karena kadang kita masih lihat kok kelas 1 masih makannya kok masih susah, karena mungkin di Karena rumah harus itu disuapin. ya. Nah, itu makanya Kejar-kejar. untuk kelas 1 kita cari yang agak ringan-ringan dulu. Untuk kelas 2 ya, mungkin ini mengajarkan anak untuk ini menjahit ini kancing yang lepas, atau mencoba kita mengajarkan anak untuk menjahit baju yang sobek. Nah, hal yang sepele seperti itu. Kemudian membantu untuk bagaimana cara kita membersihkan lingkungan. Nah, ada kotoran, ada sampah bisa kita ambil, atau ada kotoran di lantai bisa kita sapu, seperti itu. Jadi pembiasaan mendisiplinkan diri terkait kebersihan betul, lingkungan, ya. Tanggung jawab. Betul. Kemudian untuk kelas 3 kita akan mengajarkan anak untuk seperti memakai baju sendiri, kemudian setelah memakai melepas, kemudian mencuci baju. Setelah mencuci baju dilipat, setelah dilipat disetrika, kemudian menaruh kita di tempatnya masing-masing, seperti itu. Untuk kelas 4 yaitu kita mengajarkan anak untuk berkomunikasi secara baik dan sopan, baik di lingkungan rumah, di sekolah maupun dimanapun berada, baik dengan orang yang lebih tua, dengan sesama maupun dengan yang lebih muda. Karena ini adalah keterampilan yang paling bagus ya. Kadang anak-anak itu bicara dengan orang tua nggak ada sopan santun gitu, Unggahnya kurang gitu ya. Kurang, seperti itu. Nah, makanya kita coba perbaiki dan dalam pergaulannya juga dalam berbicara. Kemudian untuk kelas 5 ya ini gini, karena udah agak besar ya, kita mencoba. Nah, anak kelas 5 itu biasanya kan sudah mungkin punya ruangan tidur sendiri atau punya kamar sendiri atau kita udah bisa punya tempat, atau dalam sela-sela di rumah itu bisa mendekorasi atau bisa menata ruang. Nah, betul, menata ruang sendiri. Sehingga akan memunculkan semangat anak dalam belajar, seperti itu. Nanti kita bimbing bagaimana kita menghias kamar atau kelasnya biar kita tetap semangat dalam belajar, seperti itu. Kemudian kalau untuk kelas 6, ini udah agak dewasa kita di sekolah ini banyak sekali kita
kita lihat banyak sekali tanaman-tanaman. Nah, kita mencoba untuk mengajarkan anak bagaimana cara membuat taman sederhana, baik di sekolah maupun di rumah. Nanti kita mulai dari di sekolah, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, mungkin itu adalah contoh ya, life skill, materi life skill yang nanti akan kita berikan seperti itu. Jadi kita akan menggali keterampilan anak, bagaimana anak itu bisa mandiri baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat maupun mereka berada. Ini seperti itu ya Mbak Laila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Endang. Tadi masih ini ya, berkaitan erat dengan Ustadz Kris program kesiswaan itu, karena anak itu tidak hanya akademik saja tapi juga harus mempunyai soft skill, kemandirian, dan nantinya di dunia nyata itu mereka bisa membawa diri dan bisa bergaul, bersosialisasi dengan baik. Itu memang bekal dari awal, sejak dini kita tanamkan contoh-contoh life skill yang sudah disampaikan Umi Endang tadi. Ya, demikian tadi ayah bunda di rumah acara bincang-bincang ringan kita. Kami sangat memohon kemudian meminta partisipasi panjenengan semuanya untuk memberikan komen atau saran dan masukan. Nanti kami tunggu sampai hari Jumat. Nanti komen atau masukan terbaik akan ada door prize dari SDIT Ibnu Sina. Kemudian jangan lupa ya, like, subscribe media sosial Ibnu Sina. Ada Facebook, Instagram, kemudian ada apa lagi Pak? YouTube channel, betul sekali, nanti bisa di-like. Dan juga boleh nanti memberikan masukan kira-kira untuk obrolan bincang-bincang dengan kami, misalnya dengan menghendaki tema apa, nah gitu ya. Jadi nanti pengen ngobrol membahas tentang bab apa, mungkin tidak hanya terkait sekolah, bisa tentang parenting, kemudian perkembangan anak ya. Mungkin bisa juga kita mendatangkan narasumber dari wali murid juga bisa, nanti dari yang ahlinya juga bisa. Jadi minta saran, partisipasi, masukannya semuanya. Gitu, mari kita akhiri. Dari saya, Laila Sabik Fabiani, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.